Salam mulia, jaya jaya. Netizen ekuivalen rakyat yang sangat berbahagia. Pada hari ini Lot Rangga ingin sharing, memberikan satu tanggapan juga bagian solusi terpenting yang ada saat ini, wabil khusus Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia sedang menghadapi persoalan di mana ada larangan mengibarkan bendera merah putih di event olahraga dunia. Sanksi ini diberikan konon kabarnya Badan Anti Doping Dunia WADA melarangnya, dan itu sebagai sanksi karena Indonesia tidak mengikuti aturan tes doping plan ya TDP dari aturan yang dimaksud. Hal ini menyebabkan bahwa pertandingan yang akan datang dianggap sia-sia. Jangan berpikir pada proses yang penting tandingannya berangkat aja lah, terus tanding yang penting menang. Intinya persoalan ini yang terjadi bukan satu kali saja. Dari perjalanan pertandingan dunia olahraga maupun juga event kaitannya dengan pertandingan lainnya juga menghadapi pada persoalan yang sama, termasuk berkaitan event misalkan pertandingan nyanyi misalnya. Itu pun tidak bisa di sana melakukan satu kabar yang akhirnya bisa mengangkat satu kekuatan negara kita. Bendera merah putih kita, apakah lagu Indonesia Raya? Kalau persoalannya adalah masalahnya karena hanya doping saja, itu tentunya tidak seperti ini. Masalahnya bukan masalah mengikuti tes doping saja. Kemudian dihadapkan dengan persoalan saat ini adalah karena ada pandemi COVID misalnya. Kemudian belum melaksanakan karena PON Irian Jaya misalkan belum selesai. Bukan itu. Tapi halnya masalah yang harus kita hadapi adalah sebenarnya internasional sudah memberikan cara dan kode-kode bagaimana peninjauan atas sistem pemerintahan kita, wabil khusus adalah tentang kedaulatan kita. Kita harus tingkatkan pada nilai kebangsaan kita terhadap perhatian masalah-masalah internasional. Itu terpenting sebenarnya. Karena apa? Kalau itu hanya masalah tidak mengikuti tes doping, harusnya itu kan sudah diketahui bahwa tahun-tahun sebelumnya bagaimana untuk menyelenggarakan dalam artian ikut serta di Uber, Thomas Uber, itu kan sudah ada aturan yang telah biasa dilakukan sebelumnya juga ada. Masa dengan kelalaian itu bisa menyetop pada persoalan kaitannya untuk menaikkan bendera merah putih kah? Atau kan kok masih bisa kok dengan nyanyian Indonesia Raya, kebangsaan kita, lagu kebangsaan kita. Itu misalnya tidak seperti itu. Itu artinya bahwa kita tidak boleh mengikuti tanding atau dalam mengikuti tanding yang sebenarnya. Kalau misalnya ikut juga pun artinya sudah didis karena tidak mengikuti aturan. Jangan dianggap biasa. Aturan-aturan yang ada pada sisi pertandingan apapun olahraga. Ya, lalu kemudian sekarang Menteri Menpora Indonesia sudah tahu juga sebelumnya dan sebagainya. Ini masalahnya. Yang penting adalah bahwa kalaupun bahwa dari Badan Panitia Internasional dalam artian pertandingan ini melarang kita untuk melakukan satu hal berkaitan dengan masalah untuk mengikuti tetapi tidak bisa mengibarkan atas bendera merah putih, artinya itu sudah dis. Coba lakukan dengan jangan peristiwa-peristiwa yang lalu pun terjadi ya, bahwa penolakan adanya penolakan cara lain, tapi persoalannya adalah bahwa setiap event internasional menunjukkan bahwa aturan-aturan internasional harus diikuti. Jangan mengabaikan kepada persoalan-persoalan aturan tersebut. Kiranya ini menjadi satu sisi perhatian bahwa kita tetap semangat sekalipun
harus menghadapi seperti ini. Persoalan larangan-larangan itu terjadi perjalanan proses adanya Indonesia yang kita cintai saat ini. Banyak hal berkaitan baik melalui olahraga ataukah melalui perdagangan misalnya dengan hal yang lain. Itu juga menghadapi satu hal larangan. Salah satunya adanya beberapa hambatan, adanya larangan ekspor sesuatu yang ada dari sini. Ya, ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa aturan internasional tidak boleh dilanggar. Namun berkaitan dengan sistem yang ada di internasional tentu berkaitan persoalan halnya baik perdagangan maupun berkaitan dengan olahraga, ya, dalam artian hal lain. Kalau perdagangan melalui misalkan ada beberapa tekanan-tekanan WTO misalkan. Kalau misalkan olahraga ini kan menyangkut tentang kemanusiaan sebenarnya. Dalam dadan yang ada di sana adalah dalam artian di UN dalam menyangkut sisi kemanusiaan. Di sana ada sepak bola, ada bulu tangkis, ada hal-hal yang lain. Itu semuanya diatur. Nah, aturan ini jangan sekali-kali dalam artian kena celah persoalannya ditindak ataupun dilarang. Persoalan ini mesti kita tahu dan harusnya hafal. Masalah ini sangat renta menyangkut tentang bagaimana berhubungannya dengan soal kedaulatan Indonesia. Ini sebenarnya yang cara di internasional menegur kita tentang kedaulatan kita. Lah, tentunya tentang kedaulatan kita apabila politik dan pertahanan keamanan kita kuat, disitulah menjadi kekuatan bahwa melancarkan semua persoalan pundi-pundi dari apakah pundi kemanusiaan, apakah sisi pundi berkaitan dengan perdagangan. Tentunya kalau sudah perdagangan tentu menyangkut soal ekonomi. Di sana juga ada berkaitannya. Rame-ramenya saat ini WTO maupun dalam bentuk kaitan yang lainnya memberikan sanksi-sanksi terhadap kita. Tentunya kita segera bisa selesaikan. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita memiliki kekuatan semangat dan memiliki kekuatan persatuan Indonesia ini menjadi satu kesatuan untuk menjawab kita semuanya. Pesan satu lagi yang kuat yang seharusnya kita perhatikan antara lain adalah bahwa mengapa bendera merah putih tidak bisa dikibarkan hanya faktor hal sanksi yang cuma itu. Bukan hanya itu, masalahnya bahwa kedaulatan Indonesia dekade waktu saat ini pun harus menjadi satu hal perbaikan ke depan setelah perjanjian 75 tahun UN. Ini adalah kunci untuk menyelesaikan kedaulatan sistem tatanan dunia. Indonesia ini harusnya mulai mengambil kesempatan itu bahwa dekade 75 tahun UN telah mengakhiri si perjanjian lalu dilakukan 1 tahun, yaitu adalah kerangka untuk menata pemenuhan baik berkaitan perjanjian baru ataukah antara lain tentang kedaulatan menyangkut atas hutang-hutang seluruh pemerintah negara-negara di dunia. Indonesia lah punya kunci di sini. Sehingga saatnya kita ambil satu kedaulatan sisi yang penuh untuk bagaimana memperbaiki kedaulatan di negara-negara dunia.